Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Yatur akan mereview kembali pembelajaran Al-Qur'an hadis tentang bab Quran surah Al-Kafirun. Kemarin Pak Catur sudah memberikan materi pada bahan ajar. Silahkan kalian download ya. Silahkan kalian download kemudian di print out. Setelah di print out bisa ditulis lagi, atau hasil print out tadi bisa kalian tempelkan di buku catatan kalian. Hari ini Pak Catur akan menjelaskan tentang makna dan isi dalam surah Al-Kafirun. Apa saja isi dan makna dalam surah Al-Kafirun? Tetapi sebelumnya Pak Catur akan membacakan surah Al-Kafirun. Silahkan kalian simak dan kalian tirukan nanti di rumah masing-masing apa yang saya bacakan, kemudian nanti bisa kalian pelajari di rumah. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Silakan anak-anak, nanti kalian pelajari di rumah bacaan dari Pak Catur, sambil simak, sambil ulang-ulang, dan kemudian jangan lupa dihafalkan ya, supaya nanti kalian menguasai materi tentang surah Al-Kafirun. Anak-anak, tahukah kalian arti dari surah Al-Kafirun? Di antara kalian ada yang tahu? Kemarin pasti kalian sudah baca ya? Iya, betul. Surah Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud di sini sebagai orang-orang kafir? Orang-orang kafir di sini adalah yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Saya lanjutkan lagi anak-anak. Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan urutan surat yang ke-109 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, terletak di juz 30. Surah Al-Kafirun ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Al-Kafirun ini tergolong surah Makiyah. Jadi surah Al-Kafirun ini tergolong surah Al-Makiyah dan diturunkan di kota Makkah. Anak-anak, tahu gak kalian kenapa Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini? Ya, ini namanya, kita akan belajar tentang asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surah Al-Kafirun. Ini ketika saat itu ada 4 orang tokoh kafir Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. 4 tokoh Quraisy itu siapa saja namanya? Satu, yang pertama adalah Al-Walid bin Mughirah, yang kedua adalah Al-As bin Wa'il, yang ketiga adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib, yang keempat adalah Umayyah bin Halaf. Mereka ini datang kepada Rasulullah SAW dengan menawarkan kepada beliau 1, harta, kemudian tahta, kemudian wanita. Yang pertama, mereka menawarkan harta. Hai Muhammad, akan kuberikan semua hartaku, akan kukumpulkan semua hartaku untuk kuberikan kepadamu supaya kamu menjadi orang terkaya yang ada di jazirah ini, jazirah Arab ini. Mau nggak kalian? Kamu akan menjadi orang terkaya, saya berikan harta. Akan tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh menjelek-jelekkan Tuhan kami. Kata 4 tokoh, salah satu dari 4 tokoh orang Quraisy tadi. Tapi Rasulullah menolak. Menurut tawaran tahta. Mau nggak kamu saya berikan jabatan, mau jadi pemimpin ataupun, akan tapi dengan syarat yang sama. Tidak mau. Muhammad, silahkan kamu pilih wanita-wanita yang cantik yang ada di antara kami, maksud saya yang ada di sekitar kami.
Kalau kamu mau beli silahkan. Tapi Rasulullah juga menolak. Sampai ditawarkan bahwasanya bergantian agama. Bagaimana kalau misalnya saya 1 tahun menyembah Tuhanmu Muhammad, dan nanti 1 tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami, kata orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad menolak. Lalu apa hikmah yang dapat kita pelajari tentang surah Al-Kafirun ini? 1, kita harus berkeyakinan kuat terhadap agama Islam yang kita yakini. Innad dina indallahil Islam. Anak-anak, yang kedua, hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang satu. Jadi kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh mensekutukannya. Yang ketiga adalah murni tidak boleh mencampur adukan agama. Paham anak? Biasanya dalam kehidupan itu, apalagi kita dalam masa-masa yang masih usia-usia seperti kalian, yang keempat adalah tidak mengganggu agama lain. Jadi saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama lain, bahkan baik suku, budaya ataupun yang lainnya, kita tidak boleh mengganggu. Paham anak ya? Di akhir surah Al-Kafirun, yaitu surah Al-6 dijelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Makna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita wajib saling menghormati, menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita, termasuk perbedaan agama, suku, jenis kelamin, bahkan perbedaan pendapat sekalipun. Dalam hal beragama, kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain atau teman yang berlainan agama. Tidak boleh ya anak ya. Justru kita harus menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap sesama. Tetap bermain bersama, belajar bersama, dan tidak mengganggu ibadahnya. Yang tidak boleh adalah mengikuti ibadah mereka. Dan ini tidak boleh. Ini jangan sampai saat ada kegiatan ibadah mereka kita diajak terus mau. Ada cerita anak-anak terkait hal tersebut. Ada teman dari saya dulu waktu kecil menawarkan kepada saya bahwasanya diajak untuk kegiatan Natalan, diajak ke gereja, nanti untuk diberikan hadiah. Tapi saya alhamdulillah tidak tergoda, tidak mau, dan dilarang oleh orang tua. Ayo nanti ikut ke gereja ya. Terus kalau kamu mau nanti pulang dapat hadiah. Tapi harus ikut dulu ke acara di gereja. Kira-kira kalian kalau diajak seperti itu mau nggak? Pastinya tidak. Jangan mau. Ini namanya mencampur adukan agama. Intinya seperti itu anak-anak. Alhamdulillah di negara Indonesia dengan berbagai perbedaan dari suku, budaya, ya, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya, di Indonesia meskipun berbagai perbedaan yang ada tapi tetap menjaga kerukunan, persatuan, kesatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bisa membawa manfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.